Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita bisa membahas tentang apa yang telah kita pelajari, khususnya di bulan Ramadan ini, yang insya Allah yang senantiasa kita bahas kali ini adalah yang berkaitan dengan hadis sabda baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui dari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita manfaat di dunia, khususnya manfaat nanti kita ketika sudah berpindah di alam akhirat. Yang mana pembahasan kita kali ini membahas tentang hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita sampai di dalam pembahasan hadis yang nomor 29. Hadis yang insya Allah ini membahaskan tentang Thoriqun Najah, jalan kita selamat di dunia, yang mana nanti keselamatan di dunia ini menghantarkan kita selamat di akhirat, dan semoga ini semua benar-benar menjadi keselamatan kita dengan kita mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mana hadis yang ke-29 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Yang mana sahabat Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau minta penjelasan, bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang mana perkara ini bisa menjadikan pedoman kita di dunia, yang menghantarkan keselamatan kita nanti di akhirat. Yang mana beliau bertanya kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, kabari aku, beritahu aku tentang amal yang bisa memasukkan aku ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Yang mana berarti pertanyaan seperti ini adalah puncak sangat pentingnya seseorang ketika mengetahui jawaban dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana natijahnya atau hasilnya nanti kita benar-benar termasuk orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, qala laqad sa'alta an 'adzim. Beliau menjawab bahwasanya sungguh engkau ini bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting, yang mana ini juga bisa menjadi landasan para sahabat ketika itu sampai nanti umat-umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Sehingga beliau mengatakan laqad sa'alta an 'adzim, sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, yang mana beliau bersabda, wa innahu layasirun ala man yassarahullah.
Maka sesungguhnya jawaban yang akan beliau sampaikan ini yasirun, sangat mudah, ala man yassarahullah, bagi seseorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk menjalankan apa yang bakal kita bahas kali ini, yang bakal disabdakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memulai pembahasan tentang sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau awali dengan kalimat ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menserikatkan, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini landasan pertama ketika kita benar-benar ingin selamat nanti di akhirat dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Ya, yang mana insya Allah bakal dijelaskan di sini. Ya. Salat yang dimaksud ini adalah salat fardu yang wajib kita jaga, yang wajib kita laksanakan. Ya, yang mana diibarohkan bahwasannya salat ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama. Wa man tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia ini telah menghancurkan tiangnya agama, sehingga dia bisa dikatakan seakan-akan orang yang tidak mempunyai agama. Membedakan antara orang yang mempunyai agama dengan orang yang tidak mempunyai agama, salah satu hal tersebut adalah dengan seseorang itu ibadah atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tu'tiz zakah, mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan haji ke Baitullah, ke Mekah, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagi seseorang yang mampu. Yang mana yang dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rukun Islam yang harus kita laksanakan. Maka inilah pedoman ketika seseorang itu dia bisa dikatakan seseorang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang mana dia bakal dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita semua yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau, sesungguhnya ini semua yasirun, ini semua mudah, akan tetapi itu semua ala man yassarahullahu taala, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian beliau menambahi. Beliau memberikan anjuran dengan sabda yang dilanjutkan oleh beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair. Ya, maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan, yang mana ketika kita memasuki pintu tersebut, kita melakukan hal-hal tersebut, ya, kita mendapatkan kebaikan, pahala yang sangat banyak. Ya.
beliau mengawali tentang abwabil khair, ya, kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama adalah as-saumu junnatun, ya, puasa itu adalah benteng penjaga bagi kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Mubin, puasa yang tadi disebutkan adalah puasa yang wajib. Sedangkan puasa yang dibahas sekarang ini, yang diibarohkan, disebutkan oleh Rasulullah, adalah puasa yang bisa membentengi kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga menjadi benteng bagi kita untuk melindungi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah puasa yang sunnah, puasa yang tidak wajib, ya. Seperti puasa sunnahnya puasa hari Senin dan Kamis, seperti sunnahnya puasa Daud, seperti sunnahnya puasa-puasa yang lain. Maka puasa-puasa yang sunnah ini bisa menjadi benteng bagi kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu hal pintu kebaikan yang mana ketika kita melakukannya, kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua adalah as-sodaqoh. As-sodaqoh tutfi'ul khoti'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah yang mana di sini sedekah yang kita lakukan, ya, sedekah yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tudfi'ul khoti'ah, bisa menghapuskan kesalahan dosa yang telah kita lakukan. Yang mana dosa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwasanya dosa ini adalah dosa-dosa yang kecil yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dosa-dosa yang besar, maka dosa-dosa yang besar tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang tersebut benar-benar taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, dengan benar-benar taubat dan tidak mengulangi dosa tersebut, maka dosa besar tersebut diampuni oleh Allah. Akan tetapi dosa yang bisa langsung diampuni oleh Allah hanya dengan kita sedekah, berapapun sedekah kita, maka yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang kecil yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adapun dosa kita yang berkaitan dengan sesama manusia, ini tidak bisa diampuni dosanya kecuali kita meminta ridho kepada orang yang berkaitan dengan haknya tersebut, ya. Kemudian ini adalah salah satu pintu kebaikan yang mana ketika kita melakukannya, kita mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wassalatu rajuli min jawfil lail. Salah satu pintu kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ketika seorang muslim itu melaksanakan sholat malam di tengah-tengah malamnya, ketika kebanyakan manusia itu tertidur, ya. Ini adalah salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika kita sudah memasuki di 10 terakhir bulan Ramadan ini, ya, hendaknya kita senantiasa untuk istiqomah, meningkatkan ibadah kita yang sunnah dan senantiasa menjaga ibadah kita yang wajib. Sebagaimana diriwayatkan bahwasannya ketika sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu syadda mi'zarahu au kama qala, ya, menguatkan
sarungnya. Ya, seakan-akan di sini ibarah atau ungkapan ketika seseorang itu ingin akan melaksanakan sesuatu yang sangat penting, dia benar-benar bersiap untuk melaksanakan hal tersebut dengan menguatkan ikatan sarungnya. Wa aiqadha ahlahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk senantiasa menjalankan qiyamul lail, yang mendirikan sholat malam, ya, bertakarrub atau tahajud atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ketika kita sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Ini anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau melanjutkan dengan menyebutkan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', sampai akhir ayat tersebut. Ya, yang mana ayat ini menjelaskan bahwasannya termasuk alladzina yu'minuna bi ayatillah, yang mana awalnya itu menyebutkan tentang membahas orang-orang yang benar-benar iman kepada ayat-ayatnya Allah, kepada tanda-tanda keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang-orang yang seperti itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya adalah orang-orang mereka ini yang senantiasa menjauhkan lempengnya dari tempat tidurnya. Ya, maksudnya adalah seseorang yang rela untuk bangun di malam hari hanya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Ya, kemudian apakah engkau mau aku beritahu tentang sesuatu yang mana sesuatu ini adalah ra'sul amri. Ya, puncaknya setiap sesuatu atau setiap ibadah yang ada di dalam agama kita ini. Wa amudihi, dan tiangnya. Wa dzirwati sanamihi, dan puncaknya. Yang mana kemudian Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menjawab, bala ya Rasulullah, iya saya mau wahai Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, qala ra'sul amri al-Islam. Ya, puncaknya ibadah itu, puncaknya ya, yang mana disyarai oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya amr di sini adalah yang dimaksud adalah ibadah. Ya, ketika seseorang itu benar-benar bisa diterima ibadahnya, dia ini harus seseorang yang beragama Islam. Ya, ra'sul amri al-Islam diibarahkan sebagai kepala, yang mana di sini dalam bahasa Arab adalah ra's. Berarti di sini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat inti di dalam tubuh manusia adalah kepala, yang mana berarti seseorang itu tidak bisa dikatakan atau diterima ibadahnya ketika tidak beragama Islam. Maka sehingga hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setiap sesuatu, inti dari sesuatu itu harus seseorang yang beragama Islam. Kemudian dilanjutkan dengan setelahnya wa amudihi wa amuduhu as-shalah, yang mana tiangnya setiap atau puncak dari agama Islam tersebut adalah ketika kita benar-benar menjalankan sholat. Wa dirwati samanihi al-jihad, sedangkan puncaknya dari itu juga, ya, intinya dari itu juga adalah al-jihad, ya, seseorang yang rela untuk jihad membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tsumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Ya, maukah aku kabari engkau tentang ya, hal yang bisa mencakup, yang bisa membuat itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau kemudian Sayyidina Mu'ad bin Jabal mengatakan, iya wahai Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa 'alaika hadza. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyarahkan, menunjukkan kepada lisannya, kepada bibirnya, kepada lidahnya. Seraya beliau bersabda kuffa 'alaika hadza, mengatakan jagalah ini, jagalah mulut ini, tahanlah mulut ini dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari sesuatu yang bisa sampai membuat hatinya seseorang itu bisa terluka. Ya, menjaga omongan, menjaga ucapan yang mungkin hal tersebut telah dibahas di dalam hadis-hadis yang sebelumnya, yang disebutkan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Ya, barang siapa yang iman, benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada hari kiamat, ya, hendaklah orang tersebut berkata dengan kata-kata yang baik. Kalau nggak mampu untuk berkata dengan kata-kata yang baik, hendaklah diam. Diam lebih baik daripada berkata akan tetapi dia tidak mampu untuk mengatakan sesuatu yang baik. Ya. Sebagaimana yang telah diisyarahkan oleh baginda Muhammad di dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Ya. Kemudian Sayyidina Mu'adz sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya. Apakah kita ini bakal diazab, bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita ucapkan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, thaqilatka ummuk. Ya. Wa hal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan mengatakan, thaqilatka ummuk, sangat menganjurkan, sangat untuk menganjurkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya. Akan tetapi ini juga semua bagi umat-umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga beliau mengatakan, ya tidaklah seseorang itu akan dijerumuskan, ya, wajahnya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang itu bakal dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali itu semua kebanyakan karena lisan-lisannya mereka, karena ucapan-ucapannya mereka. Sebagaimana bahayanya seseorang itu ghibah, bahayanya seseorang itu menggunjing, bahayanya seseorang itu namimah, ya, atau seseorang itu mengadu domba antara satu dengan yang lain. Bahayanya lisan yang mungkin sering kita temui di kehidupan kita, ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti umatnya untuk menjaga ucapan, menjaga lisannya dari hal-hal tersebut, hal-hal yang bisa sampai membuat seseorang itu terpecah belah, bahkan seseorang bisa terpecah belah atau berpisah atau tidak lagi berhubungan satu teman dengan teman yang lainnya karena lisannya satu seseorang, atau bahkan karena lisannya satu seseorang. Antara istri dan suami bisa berpisah, dan semua hal-hal yang mungkin bisa membuat kehancuran di dalam kehidupan umat manusia ini, itu semua kebanyakan karena lisannya atau karena lisan seseorang tersebut tidak dijaga, tidak mengetahui pedoman yang dianjurkan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita, omongan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal-hal yang sampai bisa membahayakan orang lain atau hal yang bisa membahayakan diri kita, bahkan karena lisan kita sendiri. Ya, ini semua telah diwanti-wanti, telah diberikan batasan, penjelasan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemudian Imam Nawawi
menutup hadis ini dengan hadis yang mana hadis tersebut rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun shahih, yang mana hadisnya ini dihukumi hadis hasan shahih. Ya. Semoga pembahasan kita kali ini menjadi pembahasan yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga nanti membawa kemanfaatan, keberkahan kita nanti ketika kita berpindah ke alam akhirat dan bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.